Oke, baik. Yang lain, Surya, pernyataan Nabi siapa? Uh, Bentar Ustazah. Boleh, jangan di-cut hanya ke sampai Nabi Ibrahim ajaran tauhid itu ya. Tidak, itu sejak dari Nabi Adam, hanya berbeda karena dari Nabi Ibrahim lah Nabi dan Rasul dari Bani Israel itu di situ. Ini Tapi kan Ustazah, Nabi sebelumnya juga tetap uh, bertauhid Muslim. Quran surat Yusuf ayat 101 Ustazah. Quran surah Yusuf ayat 101 apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Salihin. Oke, Yusuf bagus itu. berkata, ya. Mm-mm. Yusuf berkata, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Itu Ustazah. Alhamdulillah mumtaz. Ustaz, siapa lagi nih? Irsyad, Muhammad Irsyad, fadhal. Ya Ustazah, ini Nabi Nuh ya Ustazah. Nabi Surah? Nuh yang Irsyad dapat Ustazah. Oh, Nabi Nuh, fadhal. Surah Yunus. Nabi Nuh. Yunus. Surah Yunus ayat 71 iya. Yusuf sampai 73. Ayat 71 dan 72 ini baik. bersambung dari Ustazah ceritanya. Fadhal, akri lana. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kaburan maqami wa Alaikum tadhkiri bi qaumi. ayatillahi kaburan maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u amarakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum ghummah thumma qadu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk binasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah kepada diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang yang muslim. Oke, baik. Umirtu an akuna minal muslimin. Kita sederhanakan aja dulu poinnya. Istilahnya ayat-ayat muhkamnya aja dulu. Kan udah belajar ulumul Quran, muhkam itu kan berarti secara harfiah dan dalil aklinya memang itulah maksudnya kan gitu. Nah, belum multi makna dia. Oke. Nah, bagus berarti Nabi Nuh sudah, Nabi Ibrahim sudah, Nabi Yusuf sudah. Coba Saiful Anwar, fadhol. Ustazah. Ustazah. Enggak lagi di kereta kan? Enggak Ustazah. Fadhol. Surah Al-An'am saja ayat 163. Itu pernyataan Nabi siapa? Nabi Muhammad saja. Oh, Nabi Muhammad pula udah jelas lah itu. Tapi gitu pun nggak apa-apa lah. Dibaca ayat Nabi Isa kan ada. Iya, bacakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lahu dzalika ana awwalul. Dia ada dan ayat berapa tadi? Ayat 73. Anwar. Kayaknya di si biru-biru lagi nggak bagus sinyal ini. Makanya hijrah ke Medan. 163 saja. Oh, 163 ya. Kita cinta Deli Serdang saja. Deli Serdang ya. 163. Baik. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri muslim. Baik.
Oke, bagus ya. Ini Nabi Muhammad biar semakin mengukuhkan ya kan? Baik, next. Saja. Al-Akh Muhsin. Fadal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahim bani Surah wal ayah. apa saja? Surah, ismu surah. Surah Al-Baqarah Uh-uh. ayat 132 saja. 132. Fadal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Selain inilah Bang, kan ini yang kita bahas pertemuan yang lalu. Iya, bukannya? Ini yang kita bahas pertemuan yang lalu kan? Yang lain biar tahu biar kenal kita seluruh isi Quran itu. Ada yang lain? Imam Prof. Oh Imam, Fadal. Ya, surah Ali. Mungkin coba yang lain ya, di surah lain pernyataan Nabi Isa ke Ya, Nabi Musa. Silakan. Surah Ali Imran ayat 52. Ali Imran ayat 52. Silakan. Pernyataan Isa. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna minal muslimun. Nggak ada minalnya. Bi anna muslimun. Iya, bagus. Nih pernyataan Nabi Isa dan murid-muridnya Al-Hawariyun. Taib. Next, Ahmad. Siapa ini Ahmad ini? Ahmad Ilham. Ahmad Ilham. Pernyataan Nabi Musa ada dapat? Oke. Yang lain? Pernyataan Nabi siapa lagi yang udah terlanjur dicari? Adam, Idris, Nuh udah tadi, Hud, Soleh, Ibrahim sudah, Lut, Ismail, Ishak, Yakub udah tadi yang pas Muhsin yang kita bahas minggu lalu ya. Ishak, Yakub, Yusuf sudah, Ayub, Shu'aib ada, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, itu semua ada. Nah, oke. Paling tidak ini yang sudah disampaikan kawan-kawan, ini menjadi pemicu buat kita untuk semakin penasaran dengan isi Qur'annya. Ternyata innad dina indallahil Islam. Nggak ada adyan, maka otomatis gugurlah ataupun otomatis salahlah ucapan orang yang mengatakan semua agama sama. Tidak walau maupun katanya di tinjauan esoteris ataupun eksoteris, enggak ke sana. Orang yang langsung merujuk ke kitab suci, tidak ada agama-agama samawi. Hanya ada Islam. Artinya saat kita memahami Quran, tentu kita akan menggunakan ulumul Quran dan kaedah-kaedah tafsir kan. Yang ayat-ayat muhkam itu harus menjadi induk untuk memahami ayat-ayat mutasyabih kan gitu kan. Nah, coba sekarang semua buka dulu surah Ali Imran ayat biar ini soal akidah. Kalau udah kokoh akidah kita, soal syariat, soal akhlak itu nanti sudah lebih mudah kita ikuti, kita imani. Mana dia? Ali Imran ayat 7 8 itu poinnya.
Itu sangat masyhur ayat itu, lagi untuk orang akademisi ya. Oke. Coba dulu Al-Akh. Siapa yang di sini yang Saya aja Ustazah. Oh iya, silakan baca dulu ayatnya, ayat 7 itu. Ummi ya, silakan. Bu Ummi. Dena nama aslinya Ustazah. Oh, siapa namanya? Dena. Dena Arya. Dena. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitaba wa ukhra mutasyabihat. Janganlah salah Pak. Wa وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran padamu Muhammad, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya di sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Baik, ini ayat yang sangat penting, apalagi untuk orang akademisi, untuk memahami bahwa ayat-ayat Quran itu ada dua kategorinya. Kalau belajar ulumul Quran pasti ya kan. Ini langsung Allah yang menjelaskan, ada ayat-ayat yang muhkamat, dan fungsinya itu ummul kitab. Berarti dia induk. Ada yang ayat-ayat mutasyabihat. Dalam penjelasan para ulama, ayat-ayat mutasyabihat ini harus menginduk dalam memahaminya kepada ayat-ayat muhkam. Contoh, Qul huwallahu ahad. Ini kira-kira ayat muhkam atau mutasyabih ini, Hadi? Muhkam Ustazah. Muhkam. Bagaimana mengetahui ayat itu muhkam atau mutasyabih? Karena tanpa penakwilan Ustazah. Iya, la yahtamil maknahu fi tafsirihi illa wahid, kan? Tidak ada relativitas pemaknaan di situ. Itu makna muhkam dia ya. Kalau dalam tafsirnya wadihat muhkamat la tahtamilu illa wajhan wahidan minat tafsir. Berarti hanya satu penafsirannya. Katakan wahai Nabi bahwa Allah itu Esa. Nah, ini berarti muhkam. Maka kalau ada ayat yang kayaknya menunjukkan Allah tak Esa, kayaknya gitu ya, itu harus diindukkan dalam memahaminya ke Qul huwallahu ahad. Contoh, apa yang paling masyhur? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu inna ya, sesungguhnya kami. Kan banyak itu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami. Kok kami ya? Emang Allah itu berapa? Kan gitu. Di sini nampak relativitas maknanya itu dia. Berarti Allah berbilang dong. Kan gitu. Nah, memahami inna ini harus menginduk ke yang muhkam. Jadi kata-kata inna dalam ayat-ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata-kata innanya ini masuk kategori mutasyabih.
Itu harus dibawa ke yang muhkam. Atau apalagi yang mutasyabih. Misalnya Allah alal arsyistawa, ar-rahmanu alal arsyistawa. Allah, yakni ar-Rahman, di atas aras istawa. Apa itu istawa? Orang kalau di istananya itu raja berapa namanya itu? Bersinggasana ataupun duduk dalam keadaan nyaman. Kan dibayangkan orang itu seperti apa ya? Apa ada kursinya? Ada pula ayat kursi ya kan? Nah, ini harus dibawa ke ayat muhkam. Apa ayat muhkamnya di situ? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sepertinya apapun. Ma yakhtur bibalik fallahu ghairu dzalik. Apapun yang terbersit di benakmu maka Allah selain itu. Begitu dia memahaminya. Atau yadullah fauqa aidihim. Jangan bayangkan tangan Allah jarinya berapa ya, kan gitu kan? Itu mutasyabih lah itu. Itu harus dibawa ke ayat muhkam. Apa? Laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi dialah yang huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Nabi Alkitab, yakni Al-Qur'an. Di dalamnya ada kategori ayat yang muhkam dan itu menjadi ummul kitab, induk. Wa ukharu mutasyabihat. Ada juga kategori yang mutasyabih. Kenapa lah Ustazah harus ada ayat yang muhkam, ada yang mutasyabih? Kenapa nggak muhkam aja semua biar hilang perdebatan manusia? Oh, disinilah Allah menunjukkan betapa level tingkatan manusia juga berbeda-beda. Seperti tingkatan ayat-ayat Quran itu dalam untuk dipahami kan ada yang payah kali, ada yang payah, ada yang mudah, ada yang agak mudah. Jadi ada untuk orang khawas, ada yang untuk orang awam. Dari situ muncullah ulama. Yang paling sungguh-sungguh tentu dia akan dapat terus memahami yang sulit-sulit, seperti mengkategorikan mana muhkam, mana mutasyabih. Memang itu kerjaan orang S2 lah itu. Muhkam mutasyabih itu kerjaan orang S2. Bahkan S1 sudah, tapi yang tamat SMA, tamat SD, tamat SMP belum. Oke. Jadi, nah, kenapa perlu ini kita pelajari? Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di JIL, mereka balikkan cara memahami Quran ini. Contoh, innad dina indallahil Islam. Itu mereka anggap ayat mutasyabih itu, bukan ayat muhkam. Kata-kata Islam di situ bukan agama Islam, kata mereka. Itu artinya ya tunduk. Maka mereka pahamilah Al-Baqarah ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka pahamilah di sana bahwa yang dimaksud dengan man amana billahi wal yaumil akhir itu berarti semua agama sama. Yang penting tunduk. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, itu siapa yang beriman kepada Allah yang Esa dan kepada hari akhirat dan beramal soleh, maka semua balasannya adalah surga. Maka bagi mereka orang Yahudi masuk surga, orang Nasrani masuk surga, Sobiin masuk surga, sama kayak orang Islam. Nah, mereka balikkan ayat-ayat muhkam menjadi mutasyabih. Padahal
kata man amana di sana adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Ini siapa yang berislam, siapa yang masuk Islam, itulah maksudnya di situ. Siapa yang masuk Islam, tentu kalau dia masuk Islam, maka dia pun beramal soleh. Nah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, ini bukalah buku pikir lintas agama, pasti itu ayat pertama itu dijelaskan. Bahwa Islam itu artinya tunduk. Maka kalau ada kata-kata Islam di Quran, bagi mereka itu mutasyabih, itu bukan beragama Islam maksudnya. Padahal di ayat lain Allah menjelaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi. Paham ya? Nah, jadi ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Nah, kenapa bisa begitu Ustazah? Mereka membalikkan mana yang muhkam menjadi mutasyabih, mana yang mutasyabih mereka buat jadi muhkam. Allah kasih keterangan. Fammal ladzina fi qulubihim zayg. Adapun orang-orang yang ada dalam hati mereka zayg. Zayg itu artinya al-mailu ilal batil. Kecenderungan kepada kesesatan, kebatilan. Fayattabi'una ma tasyabaha, maka mereka cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, itu persis sekali kerjaan teman-teman kita yang di sana. Memang mencari ayat-ayat mutasyabih, bermain di situ mereka. Tujuannya apa? Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Untuk menimbulkan kerusakan dan juga untuk mencari-cari kemungkinan takwilnya. Itu tujuannya. Di lanjutan ayat Allah menjelaskan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal untuk memahami takwil ayat-ayat mutasyabih itu Allah udah cut. Hanya Allah lah yang pasti mengetahui apa takwilnya. Manusia hanya bisa mengikutkan pemahaman ayat mutasyabih itu, menginduk kepada ayat yang muhkam. Hanya itu yang bisa dibuat manusia. Warasikhuna fil ilmi. Nah, orang-orang yang mendalam ilmunya, bagaimana menyikapi ayat mutasyabih? Yaqulun, mereka akan mengatakan amanna bihi. Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabih itu. Kullu min 'indi rabbina, semua ayat itu datangnya dari Allah. Nah, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari ayat muhkam, ayat mutasyabih ini kecuali orang-orang yang ulul albab, pemilik hati yang jernih. Hati atau pemikiran yang belum dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang dibuat manusia. Masih hati yang bawaan lahir itu, yang fitrah itu, belum terkotori. Nah, maka orang ar-rasikhuna fil ilmi, mereka jadi ulul albab, doa mereka senantiasa adalah Rabbana la tuzigh qulubana. Tuhan kami, jangan biarkan ada zayg dalam hati kami. Nah, ini para akademisi, ini harus jadi doa kita ini. Biar tidak melenceng. Jangan engkau buat ada zayg dalam hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Jadi apa namanya ya? Ini ayat yang sangat mendasar, terlebih-lebih dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabih. Jangan dibalik-balikkan. Ikuti apa yang sudah dibuat oleh para ulama, mana ayat muhkam, mana ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih menginduk kepada ayat muhkam. Ini karena kita cerita tentang kebenaran Islam, di mana ayat-ayat
yang ada kata-kata Islamnya itu selalu apa namanya ya, diplesetkan maknanya oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah, dan terbukti memang kalau kita lanjutkan ke ayat berikutnya, Rabbana innaka jami'ul nasi liyaumil la raiba fihi, wahai Tuhan kami, kalau Engkau biarkanlah zaigh itu ada dalam hati kami, padahal Engkau pasti akan mengumpulkan kami di hari akhirat, tentulah kami, kalau bahasa Medannya, gawatlah kami ya Allah, kalau Kau biarkan zaigh itu ada di hati kami. Karena di hari yang pasti itu nanti Kau akan mengumpulkan kami, menghisap kami, membalas kami. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi doa ini punya munasabah yang sangat kokoh ya dengan ayat 7. Bahkan kosakatanya zaigun masdar, azagha yuzighu, itu mutaaddi dari zagha. Langsung menggunakan redaksi yang sama dia. Bahkan ke ayat 10-nya, innalladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu takkan bermanfaat untuk mereka harta mereka dan anak-anak mereka. Lihat teman-teman kita yang mengikuti zaigh dalam hatinya, kaya-kaya enggak? Kaya-kaya, jadi dubes, jadi lihatlah teman-teman kita yang aktif di JIL dari dulu sejak di Kairo, bergabung terus mengikuti zaigh dengan orang-orang yang seperti itu, jabatan dan harta terus mengikut. Maka di sini ditegaskan Allah, di dunianya pula yang laku harta dan anak kan. Kalau sudah saatnya Allah mau membalas segala macam efek dari zaigh itu, nggak laku lagi harta itu, nggak laku lagi anak itu. La tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun. Oke. Maksudnya biar hati-hati kita. Kalau saya sih punya saran, sebelum kita konfirmasi ke wahyu itu kan kebenaran mutlak. Sedangkan temuan-temuan ilmiah itu kan temporal dia sifatnya. Jangan baca buku temporal sebelum mengetahui yang mutlak. Karena pasti goyang dia. Kalau Anda baca buku-buku Nawal Sa'dawi, pasti terkejut-kejut. Kayak orang yang nggak pernah melihat sinar matahari. Oh, iya ya, keren kali. Tahu Nawal Sa'dawi? Ada yang tahu? Nawal Sa'dawi yang baru meninggal? Pemikir Mesir? Nggak tahu bro. Nggak tahu ya? Saya bukan prof. Belum, enggak. Jangan panggil prof ya. Ustazah aja udah. Doa Ustazah, doa. Doa. Tapi jalurnya belum ditempuh. Baik. Nawal Sa'dawi itu sampai pada pemikiran bahwa asyarmuto akram min zaujah. Menjadi pelacur lebih mulia daripada menjadi seorang istri. Itu sampai pemikirannya. Padahal dia muslim. Kalau ada orang yang membaca cara berpikir dia pula menjadi syarmutoh, menghasilkan secara ekonomis, apalagi punya bergaining possession, di mana, kapan, kan gitu. Ada tarif, sedangkan menjadi istri itu semua kan tak ada, kan gitu. Tentu kalau kacamata materialisme pula kita bawa, yang bernilai ekonomis lah yang mulia, yang hebat, yang berharga, kan gitu. Itu kan dituliskannya dalam bukunya
Imro'atun fi nuqtatis sifr. Dan banyak lagi bukunya, bahkan ada itu Kasrul Hudud. Menebas, meretas segala hukum-hukum had. Nah, kalau kita baca buku-buku dia tanpa pernah punya koneksi dengan peraturan-peraturan mendasar yang ada di Quran dan hadis, keren kali itu kita rasa. Keren kali. Jauh kali ya, kritis kali ya, pasti gitu. Tapi kalau kita punya koneksi ke Quran, kita otomatis tahu bahwa pemikiran dia yang tadi itu misalnya PSK, itu nggak betul. Langsunglah kita kan. Dan anak-anak muda kita, sarjana-sarjana muda kita sangat menggandrungi pemikiran Nawal Sa'dawi itu. Begitu juga dengan Nasir Hamid Abu Zaid, siapa lagi, Toha Hussein, Fazlur Rahman, dan lain sebagainya. Maka berbahaya membaca pemikiran dari tulisan yang temporal, sifat kebenarannya, sebelum kokoh di mindset kita kebenaran yang mutlak, yaitu wahyu. Maka tak ada pilihan sekarang, wajib menelusuri Quran. Ulumul Quran kita pelajari, tapi Qurannya tak pernah kita gunakan ulumul Quran itu. Kan kacau kita jadinya kan. Coba. Padahal mana duluan ada, ulumul Quran atau Qurannya? Saiful. Mana duluan ada, ulumul Qurannya dulu? Ulumul Quran itu ilmu atau ilmu alat untuk memahami Quran. Mana duluan ada, ulumul Quran atau Qurannya? Ulumnya dulu saja, ulumnya. Enggak lah bro. Dari Quran itulah disimpulkan ulumul Quran itu. Maka kalau udah kita telusuri ayat-ayat Quran itu, otomatis kita di sana akan mengenali satu persatu ulumul Quran itu. Mana duluan ada, bahasa Arab atau Al-Quran? Al-Quran. Al-Quran. Bahasa Arab nahu sorob itu diistimbat dari Quran. Maka belajar bahasa Arab bukan how to speak, tapi belajar bahasa Arab itu untuk memahami Quran. Ini harus ganti mindset ya. Belajar bahasa bukan untuk bahasa. Belajar bahasa Arab itu untuk bisa memahami Al-Quran. Maka bahasa Arab bagian dari ulumul Quran dia jadinya, ilmu alat. Maka nggak ada ceritanya ulama kalau nggak ngerti nahu sorob itu. Oke. Nah, ayat-ayat yang tadi kalau kalian bacalah buku-buku orang temporal tadi, maka kata-kata Islam akan mereka buat itu menjadi ayat mutasyabih. Menjadi ayat mutasyabih. Padahal kalau kita baca buku-buku ulama, kata-kata Islam adalah ayat-ayat muhkam. Maka kalau kita, ini kan surah Ali Imran ayat 1 sampai 80 ini adalah sebagai respon ataupun respon terhadap 80 pendeta Najran, Nasrani dari Najran, dari Yaman yang datang ke Madinah untuk berdialog dengan Nabi soal ketuhanan Nabi Isa. Mereka datang, mereka mendengar ada Nabi, tapi yang diajarkannya Allah yang Esa, la ilaha illallah. Sementara mereka meyakini Allah Tuhan, tapi Isa anaknya, kan gitu, atau titisannya. Maka mereka datang, para pendetanya ke Madinah. Lantas Allah bimbinglah Nabi untuk menjawab apa? Satu, Allahu la ilaha illa huwa. Kalau bahasa kita, Nabi menjelaskan sifat-sifat Allah lainnya. Allah itu katanya la ilaha illa huwa. Tak ada yang layak disembah selain dia. Kenapa? Al-Hayyu, yang maha hidup. Nabi Isa hidup terus enggak?
Enggak, kan gitu kan. Dulu sudah adakah Nabi Isa sejak zaman azali? Enggak, gitu kan. Nah, mana duluan ada? Nabi Isa atau Nabi Zakaria? Yang paling dekat aja lah. Hah? Pastilah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan yang mengambil atau yang memperistri bibinya Nabi Isa. Bibinya Maryam. Makanya alladzi takaffala ala Maryam itu kan Nabi Zakaria nanti. Karena Imran dan keluarganya sudah meninggal kan? Karena udah tua. Dengan Nabi Zakaria aja, di masa Nabi Zakaria lahir aja Nabi Isa belum ada. Berarti bertentangan dong dengan sifat Allah Al-Hayyu. Kalau begitu Nabi Isa itu tidak Tuhan. Karena dia tidak hidup terus-menerus. 2. Al-Qayyum. Yang terus-menerus mengurus makhluk. Nabi Isa mengurus makhluk ini enggak keseluruhan. Mengurus airnya, udaranya, semuanya. Pasti tidak kan gitu. Nabi Isa tidur, makan, ke pasar, ngantuk, otomatis sudah terekat sifat-sifat Tuhan dari dia. Apalagi nazzala alaikal kitab. Allah itu yang menurunkan Alkitab untukmu wahai Nabi Muhammad, berarti Al-Qur'an. Kalian nengok mushafnya kan? Tengok kan mushafnya? Lihat saja. Iya. Nanti apa? Lari-lari kalian kalau nggak nengok mushafnya. Biar ikut fokus. Bil haqqi. Dengan sebenar-benarnya. Musaddiqal lima baina yadai. Quran itu juga membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu segala kitab-kitab sebelum Al-Quran. Allah itu juga anzalat Taurat wal Injil. Dia juga yang menurunkan Taurat, dia juga yang menurunkan Injil. Nah, sekarang Nabi Isa. Ada nggak dia menurunkan Al-Quran? Enggak. Ada nggak dia menurunkan Injil? Menurunkan Taurat? Menurunkan Suhuf Ibrahim? Ini aja pun sudah batal ketuhanan Nabi Isa. Oke, sampai ke bawah sebenarnya Nabi Muhammad sedang dibimbing Allah menjelaskan siapa Allah yang layak dipertuhan itu. Batallah keyakinan mereka bahwa, kan mereka bilang gini tuh, kau kan tahu di Quran itu bahwa Nabi Isa itu kalimatuhu ruhum minhu wa kalimatuhu, ruhnya. Kalau gitu betul lah, berarti kalau Isa itu rohnya Allah, berarti utusan Allah, berarti dia anak Allah. Maka Allah jelaskan lagi bahwa yang mereka pahami itu adalah keliru. Salah. Itulah sebabnya orang Nasrani itu disebut ad-dallun. Tak tahu, sesat. Apa namanya? Get lost gitu. Kesasar mereka itu. Kesasar mereka mengenal Tuhan. Karena orang-orang yang hidup setelah Nabi Isa, bahkan ada murid-muridnya yang membelot, merusak isi Injil itu. Adapun orang Yahudi, cenderung Allah sebut mereka al-maghdub. Taunya mereka apa yang benar itu, tapi mereka abai dengan kebenaran itu. Maka disebut orang yang al-maghdub, terlaknat. Bahkan kalau dalam penjelasan ayat ini nanti di bawah, salah satu dari pendeta dari Nasrani Najron ini namanya Abul Harith, dia mengatakan kepada saudaranya bahwa aku yakin kok dengan kebenaran yang disampaikan oleh Muhammad ini. Betullah dia. Huwan nabiyul ladzi nantaziruhu. Dialah nabi yang sesungguhnya kita tunggu-tunggu itu. Tapi kata dia, kalau kuakuilah kenabian dia, kebenaran dia, maka hilanglah segala harta,
dan segala jabatan yang telah diberikan oleh mulukur Rum, penguasa-penguasa Romawi. Berarti paslah itu dengan ayat 10. Makanya di situ dilanjutkan, innalladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika hum waqudun. Jadi baik dulu maupun sekarang samalah. Kalau pengen kaya, orang-orang ilmuwan ini gampang. Ikuti aja Zair itu. Pasti viral langsung. Dan akan ada organisasi ateis lah tentunya ya, yang akan menangkap dalam arti menyambut Anda. Kaya lah itu. Kalau Anda kembangkan yang ayat-ayat mutasyabih sehingga menghasilkan pluralisme, menghasilkan materialisme, menghasilkan komunisme, menghasilkan ateisme intinya. Jadi ibtighaul fitnah, menghasilkan fitnah di tengah-tengah umat. Jadi ternyata dulu pun begitu selalu resikonya. Yang mau dan siap mengikuti kebenaran, maka otomatis segala jabatan, segala harta, segala fasilitas kenakan. Oke. Baik, saya pikir ini cukup mendasar untuk kita memahami ayat-ayat Quran yang terkait dengan muhkam dan mutasyabih. Sebelum kita lanjutkan ke tema yang lain, ini kan soal akidah ya, mendasar. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Ustazah. Ya. Ustazah. Iya. Ya, ini Ustazah, ini ada membaca buku Ustazah. Cuman ragu pula ini pemikiran apa buku ini. Oleh Prof. Dr. Haji Abuddin Nata MA dalam bukunya Metodologi Studi Islam pada halaman 66. Beliau mengatakan begini Ustazah. Namun demikian perlu ditegaskan di sini bahwa sungguh para nabi tersebut telah menyatakan diri sebagai muslim atau orang yang berserah diri, akan tetapi agama yang mereka anut itu bukan bernama agama Islam. Misi agama yang mereka anut adalah Islam, tetapi agama yang mereka bawa namanya dikaitkan dengan nama daerah atau nama penduduk yang menganut agama tersebut. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS misalnya, sungguh pun misinya penyerahan diri kepada Allah ataupun disebut dengan Islam, tetapi nama agama tersebut akidah adalah Kristen, yaitu nama yang dinisbahkan kepada Yesus Kristus sebagai pembawa agama tersebut, atau agama Nasrani, yaitu nama yang dinisbahkan kepada tempat kelahiran Nabi Isa AS, yaitu Nazaret. Bagaimana sahaja ini? Bawalah ke ayat-ayat muhkam tadi. Maka kalau udah mindset kita, akal kita, pemikiran kita meyakini sudah bahwa aku beriman kepada Al-Quran, kebenaran Al-Quran, bahwa inna dina indallahil Islam. Satu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Kalau ini sudah kuku dalam diri kita, maka otomatis yang tadi nggak akan mau kita ngutipnya itu. Karena dia tak punya kapasitas membatalkan apa yang ada pada Quran. Nggak punya kapasitas dia itu. Sementara kita rujuk kepada para ulama-ulama yang muktabar keilmuannya, tak begitu penjelasannya kan. Berarti penjelasan dia itu sudah keliru, menyalah. Nah, andai begitu generasi Islam kokoh dengan isi Qur'annya, kokoh dengan yang mutlak, kan yang ditulis manusia kan tadi udah dijelaskan, namanya relatif karena dia temporal kan. Hari ini benar, besok kalau ada yang menantang itu sudah jadi nggak mesti benar lagi kan gitu. Maka kalau ada sarjana muslim mendapatkan tulisan seperti itu, maka otomatis dia nggak akan mau lagi ngutipnya itu karena sudah bertentangan dengan yang mutlak. Inna dina indallahil Islam. Berarti kan dari situ aja dia tahu sesungguhnya bukan agama Nasrani itu. Itu nama tempat. Itu tadi ayat man ansori ilallah qala apa? Lupa awal ayatnya. Nahnu ansarullah. Itu sebelumnya.
Man ansori ilallah, siapa penolong-penolongku, kan gitu. Dari kata-kata ansori inilah menjadi Nasoro, menjadi nama tempat Nazaret. Masa nama kampung jadi nama agama? Itu aja nggak logis dia kan. Yahudi, jadi keliru sekali kita kalau sampai memahami bahwa Nabi Isa itu Nasrani, Nabi Musa itu Yahudi, ya kan? Ya betul, keliru sekali kita. Kalau Yahudi itu nama marga lagi. Kalau kita kan harahap, ada harahap sidakal, ada harahap ini, harahap itu, itulah jadi agama. Terima. Akal sehat itu tak terima itu. Al-aqlus salim tak terima itu. Nama tempat jadi agama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka kayak gitulah kayak Hadi ini. Dia udah tahu apa yang di Quran, maka saat dia baca, oh, ini tak sesuai dengan yang mutlak di Quran, maka otomatis jangan dikutip lagi. Jangan kita ikut memviralkan. Maka memang membuat makalah yang copy paste ini, saya udah berapa kali saya coba ya, mahasiswa itu seakan-akan dia meneliti sebuah buku, rupanya tulisan orang tentang A yang dia kutip, dia tidak pernah tahu apa A ini. Makin kacau tulisan orang tentang kitab apa misalnya, rupanya ini diplesetkan ataupun salah paham. Anggap aja lah nggak sengaja gitu ya, salah paham. Bayangkan dari 10 halaman hanya 2 baris yang dikutip, dikatakannya lah dia mewakili 1 buku. Kan kacau itu kan. Nah, maka membuat makalah-makalah tradisi, membuat makalah ini memang sudah sampai pada taraf harus disempitkan. Karena ujung-ujungnya adik kelas kalian kan tengok dulu lah bang makalah sebelumnya kan gitu. Tengok kutipnya lagi. Jadi udah makalah, mengutip makalah, nggak tahu lagi berapa ribu kali dikutip makalah yang sudah tak benar-benar tak dirujuk itu. Jadilah kesalahan itu viral dan menyebar di mana-mana. Ikutlah kita semua punya andil di situ. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tak dihukum Allah kita. Oke. Baik, itu menarik sekali tuh Hadib, ada PR lah berarti. Jangan lagi rekomendasikan adik-adik membaca Abu Dinata. Khususnya poin yang itu. Poin yang lain bisa jadi kalau kita telusuri satu-satu kan. Bagaimana lah cukup waktu kita itu kan. Baik, yang lain? Izin Ustazah. Iya, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada baru-baru ini membaca di internet tulisan Syekh Ahmad Thayyib bahwa beliau mengatakan ini juga berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, saya rasa ya. Tidak ada kata-kata al-adyan di dalam Al-Quran, tetapi yang ada di dalam Al-Quran ad-din. Nah, sebelum beliau ke Vatikan, nah sekarang kan beliau di Vatikan ini jumpan tokoh-tokoh agama dunia ya. Beliau. Jadi di sana beliau ingin menegaskan bahwasanya tidak ada di dalam Al-Quran itu adyan. Jadi ini juga menyinggung tentang pluralisme lah ya. Agama, semua agama itu sama. Pokoknya pembahasan di dalam Al-Quran katanya tidak ada kata-kata al-adyan. Yang ada itu din. Ya, sebagaimana yang kita imani lah, yang kita percayakan bahwasanya memang tidak ada. Inna dina inda Allahil Islam. Ya, yang berhubungan dengan perkataan atau tulisan yang Profesor disampaikan oleh Ustaz Hadi tadi ya. Kita kembali juga kepada ayat yang tadi kita bacakan. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha. Artinya ketika beliau ada di dalam hatinya zaig, ya ini ad-dhalal, khuruju minal haqqi ila ad-dhalal. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan seperti itu kan. Berarti orang-orang yang mencari takwil-takwil yang lain yang berlainan daripada dengan pemahaman mufassirin atau ulama ya dalam syariat ini, berarti dia mata syabaha minhu ya
ibtigha ma tasyabaha minhu kan, mencari apa-apa yang syubhat daripadanya. Syubhat. Mungkin itu saja dari saya, Ustazah. Baik, bisa dipahami ya semua. Ini soal akidah kita ini. Makanya kalau saya lama-lama semakin menelusuri ayat-ayat Quran dan memang takkan ada habisnya. Makanya long life education. Sekaranglah saya semakin memahami, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi itu. Karena memang Al-Baqarah tamat kita memahaminya. Besok kita baca lagi, bertambah lagi rahasia-rahasia yang Allah yang dikasih tahu Quran itu ke kita. Coba, ada kita mau baca novel 2 kali? Enggak kan? Ada yang bosan baca Fatihah? Enggak saja. Enggak kan? Nah, jadi ininya rupanya makna beriman kepada kitab suci itu ya. Bagaimana dia kita dalami, kita pelajari, terus kita yakini, keyakinan kita itu kita buat menjadi karakter kita. Bukan cuap-cuap doang gitu kan. Bukan teori-teori doang gitu. Nah, berhutang. Ada orang berhutang, belum ada uangnya. Susah dia. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisar. Begitu dia membawa ke kehidupan. Maka kalau kita berhenti di ulumul Quran saja, berhenti di keindahan-keindahan membahas snapshot dari balaghah, dari ini, nggak pernah utuh isi Quran itu kita telusuri. Maka apa struktur Al-Quran itu, bangunannya itu, memang kita nggak akan pernah tahu. Jadilah hasil cara pandang kita, ijtihad kita pun jadi snapshot. Bayangkan, banyak sarjana muslim mengetahui isi Quran dari tulisan-tulisan orang gitu, bukan dari Qurannya itu. Kan kacau. Saya semalam baca lagi prolog mukaddimah dari Fikih Lintas Agama. Di sana dia mengkritisi bahwa apa yang sudah hasil ijtihad para ulama sebelum ini itu dikritisi. Nah, hasilnya ternyata banyak lagi yang tak relevan dengan kita sekarang. Kenapa begitu hasilnya? Karena yang mereka kritisi, yang mereka telusuri adalah hasil ijtihadnya. Hasil ijtihad manusianya. Mutlak nggak itu? Tidak. Tidaklah. Itu tulisan manusia. Mereka tak pernah menelusuri apa sumber yang dulu dibaca di mixer, di blender oleh para ulama sehingga ini hasil ijtihadnya. Mereka tak pernah baca. Quran hadisnya itu mereka tak tahu gitu loh. Mereka tak pernah ke sumber. Andai mereka rujuk itu adalah Quran dan hadisnya, maka hasil ijtihad ulama terdahulu itu akan terasa kurang dan hasilnya akan memperkaya. Itu saya di sini salah satu letak masalahnya. Yang didalami adalah tulisan-tulisan manusianya, bukan sumbernya. Ibarat sungai, melulu kita dihilir. Taulah warna sungai dihilir. Ada yang jernih? Nggak ada. Apalagi udah mendekati laut. Rasanya pun tak jelas, ya kan? Payau dia. Tapi coba telusuri di mana sumber air Sungai Tembung ini. Oh, tahulah kita kenapa pas di Tembung airnya begini. Kenapa sebelum Tembung airnya begini. Kenapa setelah Tembung airnya begini. Terjawablah itu semuanya. Di mana letaknya. Jadi
dalam mengenali kebenaran, kita harus ke sumber. Ini kan untuk dirosat ulia ini ya. Memang orang-orang yang sudah memfokuskan diri, para pecinta ilmu, para penekun ilmu memang harus ke hulu. Nggak boleh main hilir. Ya gitulah hasilnya. Harus ke hulu. Sehingga saat kita sudah punya yang mutlak-mutlak, udah tahu kita baca hasil ijtihad ulama 100 tahun sebelum ini, 200 tahun sebelum ini, 300 tahun. Oh, tahu kita perkembangannya. Oh, tabi'in begini. Tabi'in udah bertambah begini. Tabi'in udah bertambah begini sampai ke ulama sekarang. Jadi tak menolkan kerja kita. Orang-orang jili itu kan menolkan hasil ijtihad ulama sebelumnya. Menolkan, jadilah perasaan mereka hasil ijtihad ulama itulah yang disebut agama itu. Tidak, tetap ke Qur'annya. Nah, terlalu berpegang pun kepada katakanlah buku-buku ulama-ulama sebelum, katakanlah fikih-fikih klasik, ya kacau juga. Hidup sekarang tapi kayak hidup di zaman 200 tahun sebelum ini. Kenapa? Lagi-lagi tak ke sumber. Lagi-lagi tak ke sumber dia. Jadi ibarat sungai tadi, mata air sungai Tembung ternyata ada yang menjadi sungai Tembung, ada yang menjadi sungai apa? Banyak dia menghasilkan sungai-sungai kecil, sungai-sungai kecil. Masing-masing dihilir, nggak pernah jumpa, nggak pernah tahu. Akhirnya masing-masing merasa punya kebenaran sendiri-sendiri. Nanti kita beli ya, jangan itu. Masing-masing punya kebenaran sendiri-sendiri. Jadilah berantem aja kerja masyarakatnya. Karena masing-masing ada di hilir. Oke. Jadi maksud saya betul-betul kita yang sudah berada di dirosat ulia ini harus mempedomani apa namanya darsul wahyain. Dua wahyu itu yakni Al-Quran, harus semakin jelas kebenaran hadis di mata kita. Taraktu fikum amroin idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Kacau memang kita. Jadi diombang-ambing kita, nggak tahu kita apa yang benar jadinya kan. Kalau tak yang dua itu yang jadi ukuran. Kalau hasil ijtihad ulama yang jadi ukuran ya kacau. Sesama ulama pun saling menyesatkan jadinya kan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kayaknya untuk poin agama, kebenaran Islam, bahwa Islam satu-satunya agama yang Allah turunkan, yang ada di sisi Allah, yang Allah akui, cukuplah ya dasar-dasarnya. Kembangkan lagi tentunya, harus penasaran. Aku harus buat tulisan misalnya. Harus kukumpulkan mana ayat-ayat Allah yang semuanya menyatakan pernyataan para nabi bahwa mereka muslim. Kalau bisa dikumpulkan itu ya kan, Nabi Adam ini ucapannya, Nabi Idris ini ucapannya. Oh, itu jadi pembelajaran buat umat itu. Istilahnya kan orang S2 itu mencetak ulama itu. Karena akan jadi gurunya para muballigh. Perpanjangan tangan para ulama inilah, para penceramah ini nanti. Oke, nah nanti yang lain, jadi mohon maaf, nggak akan kehabisan inspirasi Anda kalau langsung ke sumber, nggak akan kehabisan bahan Anda kalau langsung ke sumber. Nggak tahu lagi mau bilang apa, udah 10 kali ngaji di situ, nggak tahu lagi mau bilang apa, nggak ada lagi kata-kata begitu. Oke, baik. Kemudian yang menjadi apalagi yang kalian rasa paling menarik di silabus yang saya kirimkan kemarin, itu kan sekedar usulan dari saya ya. Prof Sahrin nggak mengomentari
Semalam pun kami teleponnya tak apalah di apanya. Sudahlah, lanjut aja saya pikir. Apalagi kalian rasa di antara judul-judul itu yang akan kita jadikan bahan diskusi kita ke Jumat depan? Iya ya. Udah jam 11. Ini banyak khutbah di sini ya. Iya. Kalau nanti di grup aja lah. Kalau kalian nggak punya usulan, saya yang menentukan nanti ya. Judul ini gitu. Biar masing-masing mencari ayat-ayat. Jadi menelusuri Quran tugas kita ini. Saya nggak nyuruh kalian baca buku-buku hasil tulisan manusia. Tidak. Tentu pula karena kita nggak bisa langsung paham semua ya. Paling ke tafsirnya lah yang kita baca kan gitu. Tapi harus Qurannya. Maka kalau kuliah dengan saya mau S1, S2 ya harus bawa mushaf. Kalau gini Ustazah, ya, menelusuri ayat-ayat Al-Quran tentang riba, bank, dan bank syariah kayaknya agak sedikit jadi perdebatan Ustazah. Yang mana judul apa? Menelusuri ayat-ayat Al-Quran tentang riba, bank syariah. Oh boleh. Baik, itu ya minggu depan. Berarti itu ayatnya itu Al-Baqarah itu. Karena ada terjadi perdebatan ya kan Ustazah. Iya betul, ada kelompok yang mengklaim mereka anti riba ya kan? Iya. Yang tak seperti mereka kategorikan segalanya riba ya. Iya. Boleh, menarik sekali. Silakan dibaca berbagai ragam penjelasan para mufasir dari ayat 275 sampai 281 ya. Iya. Al-Baqarah 275 sampai 281. Tapi itu tidak terlepas juga dari ayat-ayat tentang harta dari ayat 261. Itu semua bagaimana Allah menetapkan mindset kita, cara pandang kita terhadap harta. Iya. Karena masuk pengelolaan harta itu. Berarti minggu depan tentang riba ya? Iya, Ustazah. Silakan ditelusuri ya. Kalau bisa jangan ada yang blank, biar kita saling memperkaya. Iya, Ustazah. Baik. Kita padakan sampai sini. Iya, Ustazah. Baik. Syukuran ala husni ihtimamikum. Naktafi bihadza wa